Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Wijayanti, nomor absen 12 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus Indochina, khususnya konflik di Kamboja. Ini adalah peta konsepnya. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang dan sebab konflik. Yang kedua adalah konflik Kamboja yang terjadi dari tahun 1955 sampai tahun 1979. Yang ketiga adalah dampak konflik. Dan yang terakhir adalah upaya penyelesaian konflik. Indochina atau Semenanjung Cina adalah wilayah yang berada di Asia Tenggara daratan yang terletak di timur India dan selatan Cina. Negara yang termasuk kawasan Indochina adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Negara-negara tersebut merupakan bekas jajahan dari Prancis dan secara luas geografis termasuk negara Thailand dan negara Myanmar. Kamboja merupakan negara di Indochina yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Wilayah ini pernah menjadi pusat kerajaan kuno yang bernama Khmer dengan ibu kotanya Angkor. Selain itu, Kamboja juga terkenal dengan kuil-kuilnya yang berasal dari abad ke-12. Ibu kota Kamboja saat ini adalah Phnom Penh. Kamboja mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 9 November tahun 1953 di bawah pimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kamboja memilih netral dalam Perang Vietnam pada tahun 1960-an. Hal inilah yang menyebabkan Lon Nol yang pro Amerika Serikat menyingkirkan Norodom Sihanouk. Poin pertama yang akan dijelaskan adalah latar belakang dan sebab konflik. Konflik di Kamboja dari tahun 1955 sampai tahun 1979 disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah yaitu adanya perebutan kekuasaan antar fraksi yang ada di Kamboja, yaitu kelompok Lon Nol, kelompok Norodom Sihanouk, kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot, Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer pimpinan Son Sann, dan pemerintahan Heng Samrin dukungan Vietnam. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya pengaruh dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina. Poin kedua yang akan dijelaskan adalah konflik Kamboja dari tahun 1955 sampai tahun 1979. Periodisasi konflik Kamboja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konflik pada masa pemerintahan Norodom Sihanouk dari tahun 1955 sampai tahun 1970. Yang kedua, konflik pada masa pemerintahan Jenderal Lon Nol dari tahun 1970 sampai tahun 1975. Yang ketiga, konflik pada masa pemerintahan Pol Pot dari tahun 1975 sampai tahun 1979. Ini adalah foto para tokoh yang terdapat pada konflik di Kamboja. Yang pertama, konflik pada masa pemerintahan Norodom Sihanouk dari tahun 1955 sampai tahun 1970. Norodom Sihanouk menjadi Raja Kamboja pada tahun 1953 dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Ia menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Norodom Sihanouk juga menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis, yaitu Vietnam Utara dan Cina. Beliau menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Pada masa pemerintahan Norodom Sihanouk, terjadi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan adanya pemborosan biaya negara. Sehingga timbul pemberontakan dari Khmer Merah pada bulan Maret tahun 1970 di bawah pimpinan Lon Nol, dan Sisowath Sirikmatak berhasil melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk dan mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Kemudian, Norodom Sihanouk melarikan diri ke Cina dan Korea Utara dan membentuk pemerintahan dalam pengasingan. Yang kedua, konflik pada masa pemerintahan Lon Nol dari tahun 1970 sampai tahun 1975.
Jenderal Lon Nol melakukan kudeta dengan memanfaatkan momentum kondisi ekonomi Kamboja yang sangat memprihatinkan. Usaha kudeta dilakukan ketika Norodom Sihanouk berkunjung ke Moskow dan Beijing pada tahun 1970. Lon Nol memerintah selama 5 tahun karena dikudeta Pol Pot pada tahun 1975. Konflik pada masa pemerintahan Pol Pot dari tahun 1975 sampai tahun 1979. Pol Pot berkuasa di Kamboja pada tahun 1975 dengan menerapkan ideologi Maois atau ideologi komunis pro-Cina. Ia menjalankan pemerintahan secara otoriter dan tangan besi, sehingga terjadi genosida selama 4 tahun dan banyak jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja yang kelaparan massal dan wabah penyakit seperti malaria. Selain itu, timbul perlawanan dari aktivitis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen dengan membuat Front Bersatu Kamboja untuk Keselamatan Nasional atau FUNSK. Akhirnya, pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Kemudian, pasukan Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot melarikan diri ke perbatasan Thailand. FUNSK berhasil menggulingkan rezim Demokratik Kamboja atau DK Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja pada tanggal 7 Januari tahun 1979. Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin dengan nama People's Republic of Cambodia atau PRK, yang menghasilkan Heng Samrin sebagai presiden dan Hun Sen sebagai perdana menteri. Poin ketiga yang akan dijelaskan adalah dampak konflik Kamboja. Invasi Vietnam ke Kamboja gagal mendapatkan dukungan internasional, khususnya PBB. PBB dan mayoritas negara-negara lainnya menolak mengakui rezim Heng Samrin sebagai pemerintahan yang sah. Negara-negara ASEAN, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat mengutuk pendudukan Vietnam atas Kamboja. Negara-negara ini mengakui pemerintahan demokratik Kamboja atau DK dan menginginkan Vietnam keluar dari Kamboja. Kemudian terdapat 4 fraksi politik yang memperebutkan kekuasaan di Kamboja yang menyebabkan konflik tersebut berlarut-larut, yaitu pertama, People's Republic of Cambodia atau PRK di bawah Heng Samrin. Kedua, Demokratik Kamboja atau DK di bawah Khieu Samphan dari Khmer Merah. Ketiga, Khmer People's National Liberation Front atau KPNLF atau Front Pembebasan Rakyat Khmer di bawah bekas Perdana Menteri Son Sann. Keempat, Front Uni National for on Cambodia Independent atau FUN CHINPECH atau Front Persatuan Nasional untuk Kamboja yang independen, netral, damai, dan kooperatif di bawah Norodom Sihanouk. Dampak konflik Kamboja. Pertama, munculnya konflik perbatasan negara di wilayah Indochina. Kedua, adanya krisis sosial dan genosida yang menyebabkan jutaan korban jiwa rakyat Kamboja. Ketiga, menyebabkan krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Keempat, dampak bagi masyarakat ASEAN sendiri, yaitu lebih banyak tergerak untuk memberikan bantuan. ASEAN mengirimkan bantuan diplomasi untuk menghentikan konflik, bantuan logistik, dan bahan makanan untuk membantu para korban perang. Poin keempat yang akan dijelaskan adalah upaya penyelesaian konflik. Atas inisiatif Indonesia, maka diselenggarakan pertemuan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 pada bulan Juli tahun 1988 di Bogor. Kemudian disusul JIM 2 di Jakarta pada bulan Februari tahun 1989. Pertemuan tersebut dapat merumuskan masalah penting, yaitu 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik secara menyeluruh. Vietnam mulai memberikan janji dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja. Kedua, munculnya upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang memiliki catatan buruk, yaitu melakukan kekejaman dengan pembantaian keji. PBB menyelenggarakan International Conference on Cambodia atau ICK atau Konferensi Internasional untuk Kamboja pada bulan Juli tahun 1991 di Paris. Pertemuan ini dihadiri oleh 20 negara termasuk ASEAN dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dari konferensi ini mampu membentuk sebuah badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjian perdamaian. Konferensi ini akhirnya menyepakati Perjanjian Paris pada bulan Oktober tahun 1991 yang berisi 1.
dibentuknya UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia. 2. Dibentuknya SNC atau Supreme National Council yang merupakan badan tertinggi di Kamboja. 3. Penarikan seluruh kekuatan asing. 4. Akan diselenggarakan pemilu di bawah pengawasan PBB. 5. Pengawasan pelaksanaan HAM. Dan 6. Pemulangan pengungsi Kamboja. Jadi, kesimpulannya adalah pada tahun 1970, Khmer Merah merupakan organisasi kecil yang dipimpin oleh Pol Pot. Pol Pot adalah pengagum komunisme Maois di Tiongkok dan pernah mengenyam pendidikan di Prancis. Khmer Merah akhirnya berhasil menguasai Kamboja dengan memberlakukan sebuah program ekstrim untuk merekonstruksi Kamboja sesuai dengan paham komunisme ala Maois di Tiongkok. Pada tahun 1991, sebuah kesepakatan damai akhirnya tercapai dan Buddha kembali menjadi agama resmi negara. Selanjutnya, pada tahun 1993, pemilu pertama yang benar-benar demokratis diadakan di Kamboja. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.